Pernah nggak sih kamu sadar kok berita yang muncul di timeline semua orang itu sama? Misalnya, tiba-tiba semua orang bahas kasus korupsi, artis yang lagi viral, atau isu politik tertentu. Nah, itu bukan kebetulan. Itu karena media punya kekuatan buat ngatur agenda kita. Hari ini kita bakal bahas teori agenda setting, yaitu teori dari Maxwell Combs dan juga Donald Shaw, yang bisa jelasin gimana media bisa ngatur apa yang kita pikir penting. Jadi, teori ini pertama kali muncul tahun 1972 saat McCombs dan juga Shaw meneliti kampanye pemilihan presiden di Amerika. Mereka nemuin bahwa isu yang sering ditampilkan di media lama-lama dianggap penting juga sama publik. Artinya, media bukan ngasih tahu apa yang harus kita pikirkan, tapi apa yang perlu kita pikirkan tentang sesuatu. Simpelnya, kalau media tiap hari bahas harga beras naik, otomatis kita jadi nganggep itu masalah besar. Tapi kalau media cuek sama isu lingkungan, ya gimana juga gak bakal terlalu peduli. Ini adalah tahap di mana media menentukan isu apa yang mau ditonjolkan. Media punya kendali penuh di sini. Mau bahas apa, sudut pandang mana, atau seberapa sering. Faktor yang menentukan di tahap ini ada 3. Ada visibility, yaitu seberapa sering isu itu muncul di berita. Yang kedua adalah audience salience, yaitu seberapa relevan dengan kebutuhan penonton. Yang ketiga ada variance, apakah berita itu disajikan dengan data positif atau negatif. Contohnya, saat pandemi, media gencar banget tuh ngangkat isu vaksin setiap hari. Karena terus diulang, publik jadi nganggep vaksin itu sebagai hal yang penting dan mendesak. Kemudian, saat media menyorot isu tertentu, publik mulai bereaksi. Dan situasi ini disebut agenda publik. Agenda publik ini menggambarkan apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Unsurnya itu diantara lain ada familiarity, yaitu seberapa akrab publik dengan topik itu. Yang kedua, ada personal salience, yaitu apakah isu itu berhubungan dengan kehidupan pribadi mereka atau tidak. Yang ketiga, ada favorability, yaitu mereka suka atau tidak dengan topik itu. Nah, contohnya kayak isu harga bahan pokok naik. Langsung tuh rame di sosial media kayak X atau Twitter atau TikTok karena orang ngerasain sendiri. Dari sini kelihatan media berhasil menularkan kepentingan mereka ke publik. Nah, tahap terakhir itu ada ketika isu yang ramai di publik mulai masuk ke media kebijakan. Artinya, apa yang penting di media dan publik akhirnya mempengaruhi kebijakan politik. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama ada support, yaitu ada nggak dukungan terhadap isu itu. Yang kedua ada likelihood of action, yaitu seberapa mungkin sih pemerintah bertindak. Yang ketiga ada freedom of action, seberapa bebas mereka dalam mengambil keputusan. Contohnya isu sampah plastik di laut yang awalnya cuma sering muncul di media atau viral di medsos, akhirnya mendorong pemerintah kebijakan untuk bikin kebijakan larangan kantong plastik di minimarket. Tapi teori ini nggak selalu sempurna loh. Kadang isu penting nggak selalu jadi berita besar atau publik nggak tertarik. Misalnya, kasus skandal Senturi yang dimana cuma beberapa media yang angkat besar-besaran karena selera publik waktu itu nggak ke arah situ. Dan disinilah muncul teori lain, yaitu teori uses and gratification yang bilang kalau bukan cuma media yang ngatur kita, tapi kita juga bisa milih media buat memenuhi kebutuhan kita sendiri. Jadi, kalau kamu lihat berita ramai di mana-mana, ingat, itu bukan cuma kebetulan. Media lagi nyusun agenda. Dan kita semua adalah audiens yang ikut main di dalamnya. Jadi, gimana nih menurut kalian semua? Seberapa besar sih pengaruh media dalam mengatur apa yang kamu anggap penting? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!